Ramadan, walaupun dalam keadaan ini suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan panas juga ya. Karena detik-detik terakhir ini hujan yang sangat deras. Baik, salam untuk rekan kami yang ada di kawasan Kabupaten Ketapang juga, semua ya, yang betul juga dari pagi, siang, sore dan malam hari juga. Bulan ajar dengan saya yang kami suguhkan bisa terima tentunya. Baik, untuk saat ini alhamdulillah juga kedatangan narasumber kembali ya, adik kita Hafiz Hena Al-Akib. Untuk sore hari ini adinda kita akan membahas tentang nuzul Quran. Nah, ini masa-masanya malam-malam ganjil ya. Mungkin nuzul Quran juga berkaitan dengan Lailatul Qadar juga ya. Mudah-mudahan karena malam ini insya Allah kita telah memasuki salat tarawih yang ke-20 ya. Ya, yang ke-20 insya Allah. Baik. Untuk kita melaksanakan berbuka puasa ya untuk saat ini jatuh pada pukul 17.42, masih 42 ya. Untuk saat ini jam di seluruh kami 17.06. Oke, baik. Pendengar setia, kita langsung serahkan kepada Dinda kita untuk menyampaikan sebuah materi. Silakan untuk. Ya, terima kasih Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan pendengar sekalian Radio Koyong Utara FM, kaum muslimin dan muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bersama, tanggal 17 Ramadan itu diperingati sebagai kita, mayoritas muslim di Indonesia, sebagai nuzul Quran. Tetapi apakah kita mengetahui apakah nuzulul Quran itu? Dan kapan turunnya Al-Quran? Serta apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Yang pertama kali adalah arti dari nuzulul Quran itu tersendiri. Secara bahasa, nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Dan secara istilah, nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah atau langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Lalu, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW sekitar 23 tahun. Jadi, Al-Quran pertama kali diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah secara keseluruhan, baru selanjutnya secara berangsur-angsur diturunkan kepada Rasulullah SAW. Banyak sekali pendapat ulama tentang perbedaan tanggal nuzul Quran. Tetapi mayoritas umat Islam di dunia itu memperingati nuzul Quran pada 17 Ramadan. Ada di antara ulama yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara langsung atau ketika malam Lailatul Qadar, atau secara berangsur-angsur yang permulaannya diturunkan ketika Nabi Muhammad sedang di Gua Hira. Secara pendapat itu kedua pendapat itu sebenarnya tidak bertentangan karena Al-Quran itu diturunkan dua kali, yaitu sekaligus dan secara berangsur-angsur. Sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, dan yang kedua kalinya dari Baitul Izzah atau langit dunia ke Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Yang kedua adalah tanggal nuzul Quran sendiri. Karena dari awal kita telah mengetahui bahwa ada perbedaan pendapat dari ulama tentang kedua tanggal dari nuzul Quran. Maka ada yang berpendapat itu tanggal 7 Ramadan, 17 Ramadan, dan 18 Ramadan. Namun yang penting bukanlah berapa tanggal nuzul Quran, karena ada perbedaan pendapat ulama. Yang paling terpenting di sini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan yang juga disebut Syahrul Quran ini, atau bulan Ramadan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang artinya, beberapa hari yang telah ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Namun
apakah kewajiban kita terhadap Al-Quran? Jikalau kita telah mengetahui apa itu nuzulul Quran, sekarang bagaimanakah atau apa kewajiban kita terhadap Al-Quran itu sendiri? Al-Quran sebagai kitab wajib atau kitab suci umat Islam, tentu kita memiliki kewajiban terhadapnya. Pertama, yang pasti pertama kali adalah iman. Kita wajib mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi manusia. Ialah kitab yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan juga yang salah. Dan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepada seluruh manusia, kepada umatnya. Al-Quran sendiri adalah firman Allah. Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran juga adalah kalamullah. Sebagaimana ayat di atas, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi kita. Tanpa mengimaninya, manusia tidak mungkin menjadikannya sebagai pegangan hidup. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Inilah dalil yang menjelaskan bahwa kita semua diwajibkan untuk mengimani Al-Quran sebagai firman Allah atau kalamullah. Surat Al-Baqarah ayat 4. Yang kedua darinya adalah membaca Al-Quran. Al-Quran